konsentrasi dimulai. Belajar tentang berpikir komputasional, ya. Apa? Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Mungkin kalian dalam apa itu kehidupan sehari-hari itu pernah punya masalah apa tidak? Pernah. Kira-kira masalah apa ya yang pernah kalian alami? Mungkin sebelum berangkat ya. Mas Rizal, mungkin punya masalah apa? Kalau pagi telat bangun? Ya, telat bangun. Ya, biasanya sampai dibangunkan ibu ya. Nah, berarti kenapa Mas Rizal sampai telat bangun? Karena mungkin tidurnya terlalu lama. Masalah setelah kita apa itu tanya, ternyata maksudnya tidurnya terlalu malam. Terus ada masalah apa lagi kita di kelas ya? Di kelas nih, pernah ada yang pensilnya hilang? Pernah. Ada pensil yang hilang. Itu pensilnya kira-kira kemana ya? Lupa menaruhnya atau bagaimana? Lupa menaruhnya. Ya, ada yang mungkin apa saat menaruh barang sering lupa. Siapa juga anak-anak? Ya banyak laki-laki tidak. Ya, aku sering lupa naruh apa ya? Pensil. Biasanya kamu letakkan di mana pensilnya setelah kamu pakai? Ya itu di meja. Terus kan letakkan di mana anak? Tempat pensil. Makanya solusinya harus apa nih ya? Kalau biar apa itu tidak lupa menaruh tadi, biar tidak hilang ya. Dan hilangnya biar apa itu tidak terjadi kehilangan, berarti harus diletakkan di tempatnya kembali. Itu apa? Tempat pensil. Jadi ini diletakkan di sini. Ya mungkin banyak lagi masalah-masalah yang kalian berpikir komputasional itu adalah nanti kalian berpikir bagaimana cara memecahkan masalah. Nah, masalah-masalah yang ada di setiap minggu, ini ya kita akan belajar bagaimana cara memecahkan masalah. Berpikir komputasi. Mungkin sebelumnya kalian sudah mempelajari materi coding dan kecerdasan artifisial. Ini ada hubungannya dengan itu ya. Nah, jadi kita belajar tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Coba angkat-angkat. Ya, baca, beri. Baca. Dan proses menguraikan masalah logis menjadi komponen yang sederhana, mengidentifikasi, merumuskan rencana dan menilai hasil berpikir sistematis dan logis. Cara berpikir menyelesaikan persoalan yang tersusun cara penyelesaiannya jika dikembangkan dalam dilakukan oleh komputer. Next, lanjut ya, dulunya. Kalau ada teman jawab angkat tangan, kita sepakatan ya, kita kasih jempol ya, kita kasih bagus gitu ya. Masalah satu bagus, tangan coba tadi saja sudah tampil untuk membacakan apa itu berpikir komputasional. Nanti coba sekarang 1, 2, 3 bagus. Sekali lagi 1, 2, 3 bagus. Nanti biar semuanya juga punya kesempatan untuk jawab ya. Kasih apresiasi sama. Kenapa harus asal berpikir komputasi? Jadi anak keterampilan masa depan. Di masa depan itu salah satu kemampuan yang paling dibutuhkan adalah berpikir komputasi. Dunia semakin digital. Tapi bukti nyatanya apa? Kalian sekarang semua pegang HP. Apa lagi? Handphone. Ya kan smartphone. Smartphone. Ya. HP kalian itu sudah digital. Smartphone. Smartphone itu berarti telepon yang pintar. Kita ada smartphone. Dunia semakin digital. Kecanggihan teknologi dan integrasinya dalam kehidupan kita sendiri semakin meningkat. Ya.
untuk apa? Mungkin apa lagi? Tapi kalian bisa pakai apa lagi? Nonton video. Gimana biasanya nonton videonya? YouTube. Terus dipakai apa lagi? Main game. Siapa yang sering main game sini? Ya sangat sering ya. Tetap kita waktu 2 kali per malam dibatasi main game supaya tidak terlambat ke sekolah. Coba selain tapi lagi guna tadi apa? Sekarang sudah bisa kalau dulu ada telepon SMS. Sekarang ada WhatsApp. Atau disingkat dengan apa? WA. Note ya. Nah itu kita canggih video call, kita bisa tahu apa wajah orang yang dekat oleh dan sedang apa ya dengan apa jauh kan ini bisa dikapkan lewat cara langsung ini semakin digital. Ada 4 fondasi berpikir komputasional. Yang pertama kan anak komposisi, yang kedua apa? Pengenalan pola. Yang ketiga Abstraksi. yang keempat Algoritma. dekomposisi. Apa tuh dekomposisi? Ya, dekomposisi adalah proses pemecahan masalah besar menjadi sub masalah yang lebih kecil. Jadi masalah yang besar menjadi masalah yang kecil sehingga data lebih mudah dikelola. Kegiatan yang kita lakukan adalah mengidentifikasi data yang berada di sumber data. Pengenalan pola, mengidentifikasi pola, tren atau kesamaan dalam data atau masalah untuk menemukan solusi yang lebih efisien. Ini sebagai contoh kamu biasanya film TikTok kan? Ya. Media sosial yang sering kita sekarang itu TikTok. Ini ada mengidentifikasi pola tren atau kesamaan. Kamu biasanya mengidentifikasi apa? Tanya atau ini video yang sering kamu cari. Misalnya ada misalnya yang mencari alat pancing, namanya pancing ya, tulis alat pancing. Kemudian besok lagi akan muncul iklan-iklan alat pancing. Karena TikTok mengenal itu ya mengidentifikasi pola atau tren kesamaan yang kamu cari. Nah, masalah dengan solusi yang lebih efisien supaya dia lebih apa? Dia itu lebih cepat mencari tadi seperti ini. Besok lagi misalnya ini Vanessa sukanya apa? Mencari boneka misalnya ya kalau perempuan. Dia mencari boneka apa? Boneka yang lagi tren terus muncul. Besoknya lagi nggak usah kamu ketik cari muncul ya tidak? Pengenalan pola lanjut. Abstraksi. Abstraksi apa namanya? Coba kita cek sama-sama. Memfokuskan pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan untuk menyederhanakan masalah. Algoritma. Apa algoritma? Coba dibaca. Buatan yang keras ya. Merancang langkah-langkah solusi yang terstruktur dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, siap menerima tantangan? Siap. Angkat tangan. Siap. Ya, ada studi kasus. Tentang apa anak? Berangkat ke sekolah. Berangkat ke sekolah. Tadi pagi siapa yang pernah sekolah paling pagi? Betul. Ya, angkat tangan. Vanessa, dia. Disusul aja. Vanessa, maksudnya apa saja? Aila, jom Atika. Perempuan semuanya lagi. Tadi nggak siang dia. Kenapa pada siang? Lah, itu masalah juga ya. Perlu dibicarakan besok lagi kalau pengen berangkat. Atau bisa aja. Ya kan? Kalian pada rumahnya yang dekat siapa tadi? Padahal harusnya kan kalau dilihat dari paling dekat rumahnya berarti dia mestinya paling berangkat. Kalau berangkatnya paling tadi siapa? Besok enggak ya. Karena apa itu bisa berangkat paling lanjut ya. Dekomposisi. Apa itu? Memecah masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah dipahami. Contoh penerapan masalah besar bagaimana? Besar ya, benar. Jadi kan ya. Nah inilah kalau menyimpan dekat. Bagaimana? Iya. Pecahan masalahnya apa saja? Coba sebentar ya. Pecahan masalah kira-kira kalian. Bagaimana ya caranya biar jangan sekolah apa? Bagaimana ya? Begitu apa? Selain itu apa lagi? Yang mana? Tidak tidur terlalu malam. Apa lagi? Ya, kemudian menyiapkan alat sekolah saat malam hari. Baik, sekarang kita lihat. Nah ini pecahan masalahnya. Sudah kemarin bangun tidur tepat waktu. Kemudian lanjut mandi dan berpakaian. Mandi dan berpakaian itu jangan lupa. Meskipun bangun tidur tepat waktu, ya habis itu kamu tidur lagi. Dan itu juga masalah berlebihan tidak. Kalau tidur lagi nanti bagaimana? Nanti bisa tidurnya bisa tambah pulas kan? Bangunnya bisa kesiangan. Masalah. Ya setelah bangun tidur tepat waktu yang kamu lakukan apa anak? Mandi dan berpakaian. Nah, terus saja bangun tidur kan? Waktu subuh jangan lupa sholat subuh ya. Terus lanjut sarapan, jangan lupa ini sarapan tenaga ya. Kemudian mempersiapkan alat sekolah. Sudah membangun siapkan alat sekolahnya tentunya saat malam itu lebih efektif supaya tidak tergesa-gesa. Memilih rute ke sekolah. Kemudian memilih alat transport
sepeda atau motor. Siapa jalan kaki sih? Paling kita tentunya pernah jalan kaki. Ya pernah? Nah, jangan kan ada pernah jalan kaki. Udah lama banget ya. Pernah jalan kaki? Jadi rumahnya paling dekat ya, dia jalan kaki. Tapi setelah itu, kita sering naik sepeda. Ya, terus yang di atas pakai motor, di atas, tangan. Ya, tangan juga ya. Ya, benar. Kamu juga bayar karena naik sepeda ada jalan kaki ya. Rumahnya paling dekat. Mulai naik sepeda semua. Ya, terus kemudian menghindari pelanggaran karena macet dan cuaca. Jadi kalau cuaca itu biasanya hujan kalau pagi itu ya. Jangan pagi. Solusi kok hujan. Kalau pagi juga pakai kayu. Jangan malah solusinya ya sebelah. Nah, itu masalah baru lagi ya. Itu nggak menyelesaikan masalah, malah membuat kamu apa itu menimbulkan masalah. Enggak pencarian pola atau pattern recognition. Apa itu? Mencari kesamaan atau pola dari pengalaman sebelumnya untuk memprediksi dan menyederhanakan proses. Contoh penerapannya. Coba perhatikan. Ya tadi ya. Pansa. Kemudian Lira. Bisa. Abstraksi. Apa itu? Yaitu mengambil informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak ada solusi lebih efisien. Contoh penerapannya. Yang pertama kita harus fokus pada waktu ini yang dibutuhkan untuk sampai ke sekolah. Tidak perlu begitu lama duduk di mobil itu. Kalau kamu naik sepeda itu berapa kalian ya? Tapi itu 100 kalian ya. Jangan itu kan lebih lambat lagi. Pilih jalur tercepat bukan yang terindah. Contoh yang rumahnya mungkin sebelah sini. Padahal dia ingin jemputan juga karena bosan dia kan dekat sekolah semuanya dekat. Dia pilih jalur mana? Buat kewakilan di sana ya. Itu kan banyak sawah, kemudian ada pohon bambu ya. Jalur terindah menikmati katakanlah menikmati pagi bisa sawah-sawah kita menikmati baru dia sampai sini. Nah itu jadi aslinya itu ya bisa lebih pagi, tapi malah jadi kesiangan. Nah ini sih kita masih tidak tersedia. Tapi kalau baiknya mengantar ya. Algoritma penyusunan langkah. Apa itu? Penyusunan langkah logis berputar untuk menyelesaikan masalah. Contoh algoritma tentang sekolah apa saja? Yang pertama, bangun pukul berapa anak? 5. Kemudian sholat subuh ya. Bagian pertama misalnya sholat subuh. Yang kedua, mandi dan berpakaian hingga pukul 5:50. Artinya sama dengan jam 6 kurang 10. Sarapan hingga pukul 6. Berarti artinya sarapan juga waktu 10 menit. Ada mungkin yang sarapannya lebih lama, makanya sarapannya juga harus lebih pak. Nggak tahu bisa tidak kali tidak membawa apa anak? Bisa sarapan, bisa kok. Siapkan buku dan perlengkapan. Tadi siapa yang jawab bagian ya? Menyiapkan buku dan perlengkapan di malam hari. Ya, kemudian berangkat pukul 6 bisa bu. Pilih rute tercepat berdasarkan info. Atau mungkin kalau kamu pilih rute tercepat berdasarkan apa? Jalan yang kamu lewati ya. Sampai di sekolah pukul 6 sebelum 6 pagi. Lanjut. Ini ada situasi kamu ingin membersihkan kamar tidurmu yang berantakan. Pertanyaannya, langkah apa saja yang perlu kamu lakukan untuk membersihkan kamar tidurmu? Angkat tangan. Ya, Mbak Tika. Merapikan kasur. Merapikan apa namanya itu? Spraynya. Lanjut, yang aja. Melipat selimut. Lanjut, siapa lagi? Ini anak laki-laki gak? Gak angkat tangan, gak pernah bersihkan tempat tidur. Ini ya. Merapikan bantal. Siapakah kalian? Siapakah? Citata ya. Ya, apa lagi? Sudah? Ya, jangan lupa membuka jendela. Masuk ke kamar ya. Ini lanjut. Nah, sekarang kita refleksi. Profil tulisan dalam diri. Pertama adalah pemandian. Bisa? Jadi coba jadi ya pelajaran yang tepat itu adalah sama pemandian itu mengatur waktu sendiri. Yang kedua penerapan itu apa? Memilih strategi tertepat. Komunikasinya apa? Diskusi dengan orang tua juga perlu berdua. Kesehatannya apa? Mendukung agar bisa menemukan tepat waktu. Tentukan ketentuan yang paling efektif. Baik, silakan masuk. Bukan kamu bisa pakai pensil. Ini aja ini. Ini soalnya. Ya, tentukan ketentuan yang paling efektif. Dalam mana dulu dari yang sama dulu. Atas, baik. Masuk.
dulu ya. Ya, dulu. Nah, ya. Ya. Yang lain bisa? Ketika bisa? Bisa ketika. Coba kita mulai. Ketika dulu, ketika dulu. Ambil cerita. Dari sini selesai. Ya. Ya, sekarang kita. Ya. Gak apa-apa. Ya. Ya. Kita akan mencari jalan ke sekolah agar tidak terlambat. Ya, tugas untuk menemukan jalan tidak terlambat ke sekolah. Nanti ya. Jadi pilih jalan mana kira-kira yang apa itu yang paling efektif kamu lewati ya supaya tidak terlambat ke sekolah. Silahkan dikerjakan. Nanti setelah itu kalian nanti ke depan untuk menyampaikan hasil dari pekerjaan kalian. Ya, masih. Baik, sudah selesai anak? Sudah. Silakan coba siapa yang mau terbang? Aja, siapa lagi? Ya, siapa lagi? Rian. Siapa lagi? Panel. Silakan. Iya, ini Mbak. Silakan. Ada dulu. Jalan, sampaikan. Jalan, ya. Jadi jalan mana? Jalan, ya. Iya. Kasih tepuk tangan kepada ya, ya, lanjut, ya, terus, iya sampai ya, ya, ya boleh dijelaskan aja, ada ini, terus, belok mana, kanan, kemudian belok kanan lagi, belok apa, belok kiri, terus, ini, belok, ya. Iya, kasih tepuk tangan. Terima kasih ya teman-temannya. 1, 2, 3. Bagus. Terima kasih. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Jadi setelah ini diharapkan kalian bisa apa kalau ada masalah bisa memecahkan masalahnya, memecahkan masalah. Jadi masalah besar nanti apa dipecahkan dalam masalah apa itu dalam masalah kecil tadi menjadi masalah-masalah kecil. Kemudian seperti ini ya, seperti kalian menemukan rute supaya tidak terlambat ke sekolah. Jadi kita lurus, lurus ke sana. Kalau lurus ke sana itu kalau apa itu arah-arahnya mana ya? Benar. Berarti foto benar. Lurus kemudian belok apa? Kanan. Lanjut tetap lurus sampai pertigaan ke berapa ini? Pertigaan yang kedua ini belok ke kanan. Lanjut belok kiri. Belok kanan lagi kiri lagi. Lanjut belok kiri. Kemudian sampai ya. Baik, pembelajaran hari ini Ibu Kira hari ini sudah cukup ya. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Ya, nanti di rumah coba temukan masalah yang kalian hadapi. Kemudian kalian nanti apa? Kalian nanti pecah menjadi 4 komponen tadi. Apa saja tadi? Dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Mungkin bisa saja kalian nanti di rumah itu bisa membuat jus jeruk atau jeruk ya. Jeruk itu biasanya jeruk terus dia pakai keras. Ya, ini kan reaksi ya. Kayak ayamnya ya, jual ayamnya jual jeruk. Kenapa? Dan kalau kita pakai tangan kira-kira bagaimana? Lebih sedikit atau ya? Dan nanti coba kalian praktekkan di rumah ya. Jadi masalahnya adalah membuat es jeruk. Ya, nanti kalian bisa pakai apa lagi? Pakai alat pemerasnya ada ya mas Rian ya? Kalau punya mas Rian bukan yang kita pakai tangan tapi kamu bisa pakai alat ya.
pembelajaran hari ini. Semoga kalian apa itu bisa mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini. Ibu guru sampaikan terima kasih dan semoga kalian jadi anak yang sukses ya. Bapak Ibu biar lebih biasa. Ya, terima kasih. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.